ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti hari biasanya. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk adik-adik silakan berdiri terlebih dahulu. Doa akan kakak pimpin langsung. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Untuk ketua kelas silakan dipimpin teman-teman. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan adik-adik duduk. Sebelumnya, kakak akan absen siapa saja yang hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nikoma Mira Ariantini, Gusti Ayu Ketetiara Paramita Dewi, Gusti Kade Rai Bima Mahardika, Nikomang Ayu Lestari, Pande Made Restu Dwi Adnyana, Hadir. Gusti Ayu Kade Kartini Aprilia, I Gusti Putu Rian Pranata, Ikade Krisna Dharma Putra, Murah Kade Desnia Ayambawa, Nikoma Vina Sri Wahyuni, I Gusti Murah Komang Nugraha Adnyana, Kade Surya Binata Pinate, Komang Panji Sumerta Dana, Made Umi Parwati, Gusti Ayu Naira Kartina Dewi, Agung Murah Wisnu Tama Adinata. Hadir. Nah, jadi semuanya hadir ya, tidak ada yang tidak datang ke sekolah. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kakak ingin ingatkan kepada adik-adik agar selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun, seperti memakai masker dan selalu mencuci tangan dengan air yang bersih. Itu kakak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan membaca novel tentang sakit mata, siswa diharapkan memahami tokoh dan watak setiap tokoh dalam cerita tersebut dengan baik dan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar mata, siswa dapat mengenal bagian-bagian luar mata dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan membaca dan mengamati tabel, siswa dapat mengetahui bagian-bagian mata beserta fungsinya dengan tepat dan secara bertanggung jawab. Pada hari ini yaitu kita akan membahas materi pokok mengenai watak tokoh dalam cerita fiksi, ciri-ciri kalimat langsung dan bagian-bagian pada mata manusia dan fungsinya. Coba sekarang semuanya buka buku tema 9. Semua bawa buku tema? Semua. Silakan bukunya dikeluarkan. Kemudian cari halaman 7. Udah semua buka halaman 7? Nah, coba sekarang adik-adik perhatikan gambar pada halaman 7. Gambar apa ini?
Nusa dan Tara membaca majalah. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai tokoh dan watak dalam cerita fiksi. Coba kakak minta satu perwakilan dari kalian untuk membaca teks fiksi yang berjudul Sakit Mata. Ada yang mau? Bapak Wisnu, silakan maju ke depan. Baca dengan jelas dan terang. Sakit mata. Namaku Zahra. Aku sekolah di M1 Iskandra Muda. Hobiku membaca buku. Zahra panggil ibu-ibu. Memanggil untuk mengetes apakah aku sudah tidur atau belum. Ya, ibu, jawabku. Kamu tidur dulu. Ini sudah jam 22.30. Jangan membaca terus. Tidur dulu, besok kan mau sekolah. Turun di tanpa dia untuk membaca. Aku pun langsung pergi tidur. Lanjut di baliknya. Lara bangun sudah jam 5.30. Ayo cepat salat. Habis itu mandi. Aku bergegas ke kamar mandi untuk mandi dan mengambil air wudhu. Setelah siap memakai baju, aku langsung keluar dan sarapan langsung. Lalu aku pamit kepada ibu dan berangkat sekolah bersama ayah. Setelah sampai, aku langsung duduk di bangkuku dan menaruh tasku. Aku pun langsung menghampiri Wika untuk menceritakan keluh kesahku padanya. Aku mau curhat nih sama kamu, boleh ya? Aku boleh dong. Emang kamu mau curhat apa? Jawab Wika. Jadi begini, kamu tahu kan aku suka membaca. Nah, semenjak itu kepalaku sering pusing. Aku bercerita sambil memegang kepalaku. Coba kamu periksa ke dokter mata supaya ketahuan kamu punya penyakit apa. Jawabnya lagi, oh ya sudah, aku ikuti saranmu. Setibanya di rumah, aku menemui ibu dan menceritakan keluhanku. Ibu berjanji untuk mengajakku ke dokter mata hari Minggu besok. Ibu, ayo Pak, sudah siap. Akhirnya aku dan keluargaku pergi mengendarai mobil menuju rumah sakit. Kamu pusing tidak kalau sedang membaca? Tanya Bu dokter. Ya, kenapa Bu dokter? Kalau kamu memiliki silinder 0,5. Jawabnya. Jadi tanyaku, kamu kalau mau membaca harus jarak 30 cm dengan bukumu. Semenjak itu aku menggunakan kacamata. Aku pun sekarang tidak pernah membaca itu dekat-dekat jari dari mata. Tepuk tangan dulu untuk Wisnu. Nah, jadi tadi Wisnu sudah membacakan cerita yang berjudul Sakit Mata. Udah semua baca ceritanya? Ya. Nah, menceritakan apa dalam cerita tersebut?
menceritakan tentang Zahra yang sakit mata. Kalian pernah nggak sakit mata? Nah, kalau di cerita yang sudah dibaca Wisnu tadi, apa penyebab Zahra sakit mata? Terlalu dekat. Nah, jadi kalau membaca itu ada jaraknya ya, tidak boleh terlalu dekat. Penyebab sakit mata lainnya juga selain membaca apa? Main game, main handphone terlalu sering, main handphone terlalu dekat, itu tidak baik ya untuk kesehatan mata kalian. Apalagi kalian yang masih anak-anak. Nah, coba perhatikan di bawah teks cerpen tadi itu terdapat beberapa pertanyaan. Mari menjawab. Yang pertama, apa tema dari cerpen sakit mata tersebut? Apa temanya? Temanya sakit mata. Tentang penyakit mata yang dialami oleh Zahra. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Zahra. Bagaimana watak Zahra? Baik. Apalagi? Bagaimana watak Rika? Enggak, watak Zahra. Zahra kan suka membaca buku, berarti dia rajin belajar. Kalau watak Rika? Baik. Adik-adik coba perhatikan ke depan. Sekarang kakak mau jelasin tentang watak tokoh dalam cerita fiksi dan bagian-bagian indera penglihatan pada manusia. Nah, untuk materi yang pertama yaitu menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Salah satu unsur yang ada dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yang merupakan tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang membantu atau mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Nah, selanjutnya yaitu mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan menjadi tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Nah, tokoh yang pertama yaitu protagonis. Protagonis merupakan tokoh utama dalam suatu cerita yang biasanya digambarkan berupa tokoh superhero dan memiliki watak yang baik. Kemudian tokoh antagonis yaitu penentangan atau melawan tokoh protagonis atau karakter utama pencipta konflik. Nah, tokoh antagonis ini identik dengan orang jahat. Kemudian tritagonis yaitu tokoh ketiga atau penengah dalam cerita. Biasanya muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir yaitu figuran, peran pembantu. Biasanya digolongkan ke dalam jenis tokoh berdasarkan tingkat penting perannya. Nah, kalau dalam cerpen sakit mata tadi, tokoh Zahra termasuk tokoh Utama. Tokoh utama tadi apa? Protagonis. Gimana watak Zahra? Baik. Kalau ibu? Baik. Termasuk tokoh apa? Protagonis. Kalau Rika? Protagonis. Tritagonis. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan materi mengenai kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang
yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Adapun ciri-ciri kalimat langsung, yang pertama yaitu pada kalimat langsung, kalimat petikan ditandai dengan tanda petik. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Kalimat petikan dan kalimat pengirim dipisahkan dengan tanda baca, koma. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Kalimat langsung diberi tanda petik di awal dan di akhir. Adapun contoh kalimat langsung yaitu yang pertama, aku mau curhat nih sama kamu, boleh ya? Kemudian yang kedua, boleh dong, emangnya kamu mau curhat apa? Nah, itu dua kutipan yang ada di cerita atau cerpen Sakit Mata yang dibicarakan oleh Sarah dan Ika. Adapun aturan penulisan kalimat langsung yaitu pada bagian akhir kalimat langsung diapit dengan menggunakan tanda baca petik. Dan tanda petik 2 pada bagian akhir atau penutup berada setelah tanda baca seperti titik atau koma dan sebagainya. Contohnya, ayah akan pulang nanti sore, kakak memberi kabar. Kemudian contoh yang kedua, Alif berkata, aku mungkin tidak akan ke sekolah besok, nanti aku berkabar lagi Ratna. Nah, materi selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai indera penglihatan manusia, bagian mata, luar, dan dalam. Coba kalian perhatikan buku halaman 10. Halaman 10 ya. Nah, sekarang perhatikan dulu ke depan. Bagian luar mata manusia. Nah, di gambar ini merupakan bagian gambar luar mata manusia, di mana terdapat bagian-bagian seperti kelenjar air mata, bulu mata, kelopak mata, dan alis mata. Nah, setiap bagian-bagian yang dimiliki oleh mata manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu alis mata berfungsi melindungi mata dari keringat yang mengalir dari dahi. Kemudian kelopak mata menutup dan membuka bola mata, melindungi mata dari benda asing seperti cahaya, debu, asap, keringat, dan gangguan binatang. Yang ketiga, bulu mata melindungi mata dari benda asing, misalnya debu atau kotoran, dan mengurangi cahaya yang akan masuk ke mata. Kemudian yang keempat, kelenjar air mata berfungsi membasahi kornea agar bola mata tidak kering sehingga mudah digerakkan, melindungi mata dari kuman, dan menjaga mata bagian dalam kelopak mata agar tetap sehat dan lembut. Nah, selanjutnya yaitu bagian dalam mata manusia. Di dalam bagian mata manusia, bagian dalam terdapat iris, kornea, pupil, aqueous humor, lensa, otak siliaris, vitreus, bintik buta, saraf optik, pembuluh darah, koroid, dan retina. Nah, bagian-bagian ini juga memiliki fungsi yaitu kornea mata atau selaput bening. Memiliki fungsi melindungi lensa mata, meneruskan cahaya yang masuk ke mata, dan dapat menyembuhkan kebutaan pada mata. Kemudian iris atau selaput pelangi memberi warna pada mata, menggerakkan pupil ketika banyaknya cahaya yang mengalir masuk ke dalam mata. Kemudian pupil atau anak mata mengatur banyak sedikit cahaya yang masuk ke mata. Lensa mata berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Retina atau selaput jala, tempat jatuhnya bayangan, menerima cahaya yang difokuskan oleh lensa mata. Keenam, saraf mata menerima dan meneruskan rangsangan cahaya ke saraf pusat yaitu otak. Dan otot mata menggerakkan bola mata ke kanan dan ke
kiri atau ke atas dan ke bawah? Ke bawah. Nah, jadi tadi itu penjelasan materi mengenai bagian-bagian mata pada manusia. Sekarang kakak mau nanya ke adik-adik. Kalau kelopak mata fungsinya apa? Bukan bola mata. Kalau pupil apa? Mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Kalau saraf mata? Menerima dan meneruskan cahaya yang Bagian otak. itu otak. Kalau kornea, coba Tata yang jawab. Kornea mata fungsinya apa? melindungi lensa mata, menentukan cahaya yang masuk ke mata, dapat menyembuhkan kebutaan pada mata. Kalau fungsi kelenjar air mata, coba Bima yang jawab. Membasahi kornea agar bola mata tidak jelek sehingga mudah digerakkan, melindungi mata dari kuman, menjaga mata dan bagian dalam kelopak mata agar tetap sehat dan lembut. Kalau fungsi otot mata, coba Naira. Menggerakkan bola mata ke kanan dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Sudah kan ya? Tidak penglihatan mata manusia, bagian yang dalam dan bagian luar, kornea, iris, pupil, retina, lensa mata, saraf dan otot mata. Itulah 7 bagian mata dalam, dan yang selanjutnya bagian mata luar. Ada alis dan kelopak mata, bulu mata, kelenjar air mata. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, itu tadi lagu penguatan tentang indera penglihatan manusia. Selanjutnya, kakak akan membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Stop. Udah semua membentuk kelompok? Udah semua dapat kelompok? Ada yang belum dapat kelompok? Udah semua ya? Nah, sekarang kakak akan melanjutkan latihan untuk kalian setelah belajar materi tentang bagian-bagian mata manusia. Silakan kalian berdiskusi, namun jawabannya ditulis di lembar masing-masing. Tulis identitasnya, nama lengkap. Ya, nama panjang. Tanggal 25 April. Kalau nggak ngerti boleh ditanyain ke
jawabannya itu coba dibaliknya lagi. Nah, dah. Kerjakan ya. Semua kerjakan di lembar jawabannya. Silakan berdiskusi dengan teman sebelumnya. Ada yang sedih ya? Kenapa gitu? Ya, kamu kerjakan di lembar jawabannya. Ada yang bertanya lagi? Tadi kan sudah belajar. Silakan jawab sesuai apa yang kalian tahu. Udah semua selesai? Nah, sekarang coba kakak tunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Coba kelompoknya Tata maju ke depan satu orang aja. Satu orang saja. Silakan presentasikan bagian-bagian pada mata. Nomor satu, iris. Nomor dua, mata depan. Nomor tiga, kornea. Nomor empat, pupil. Nomor lima, lensa mata. Nomor enam, kotak silia. Nomor tujuh, vitreous. Nomor lima, koroid. Retina. Nomor 10, darah. Nomor 12, darah optik. Nomor 12, titik cinta. Nah, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, lanjut sekarang kan tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok-kelompok mengenai bagian-bagian mata. Sekarang kakak mau ngasih kalian games. Coba perhatikan gambar ini. Nah, sekarang kakak tunjuk satu perwakilan kelompok untuk mengambil satu undian yang ada di dalam kotak ini. Silakan, siapa yang mau? Coba angkat tangan dulu semua kelompok, kakak tunjuk. Wisnu, coba sini maju. Silakan ambil satu. Sini ambil. Apa itu? Iris atau selaput bening. Nah, iris atau selaput bening berada pada nomor bagian nomor berapa? Nah, nomor berapa? Coba teman-temannya kasih tahu, bantu, ada yang bisa jawab? Surya? Siapa namanya? Adek? Nomor berapa? Nomor 1. Benar nggak? Nomor 1. Nah, sekarang lanjut. Tadi di kelompoknya Wisnu, sekarang di kelompoknya Tata. Coba maju Surya. Silakan kamu pilih. Retina nomor 9. Benar nggak? Benar nggak? Ya benar kan tujuh Surya. Tepuk tangan dulu untuk Surya. Lagi satu kelompoknya Naira. Siapa mau maju? Kamu. Ini maju. Silakan ambil. Pupil terletak pada nomor 3. Benar nggak teman-teman?
bertanya, apa saja bagian-bagian pada tokoh cerita fiksi? Yang pertama ada bagian protagonis. Kemudian yang kedua Antagonis. yang ketiga Figuran. yang keempat Figuran. kemudian bagian mata ada kelopak mata. Apa lagi? Alis. Bulu mata. Bagian mata dalam ada kornea, iris, pupil, sensor mata, Koroid. hafalan mata, nama otot mata. Titik mata. Nah, apakah semua sudah paham materi yang diajarkan hari ini? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ada nggak yang belum ngerti atau mengalami kesulitan selama belajar? Tidak? Ada atau tidak? Kalian ngerti nggak materi yang sudah dijelaskan hari ini? Ngerti. Tadi kalian belajar apa aja? Mata. Mata pada manusia. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang pembelajaran 3 pada halaman 14, yaitu materi nada dan lingkungan sekitar. Nah, silakan kalian tutup dulu bukunya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, karena tadi dimulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Yang lainnya silakan berdiri. Doa mulai. Doa selesai. Paramo Santi. Tepuk tangan dulu untuk kalian hari ini. Kakak akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan selamat pagi. Selamat